Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Aku berjalan di suatu tempat, dan aku mengetahui bahwa tujuanku adalah era kedamaian. Seseorang bertemu denganku, dan kami mengarah ke tujuan yang sama, tapi dia melewati jalan yang berbeda. Aku tidak berkata apapun kepadanya atau memaksanya, tetapi aku mengisyaratkan bahwa dia pergi ke arah yang berbeda. Ketika dia melihat tepat pada waktunya, dia akan kembali menuju ke arah yang sama. Dia bekerja dengan penuh semangat. Dia berkumpul bersama beberapa orang pada satu titik. Mereka sedang menunggu untuk bertemu denganku. Mereka mengetahui namaku dan kemana aku akan pergi. Hal ini membuatku terkejut. Aku berpikir, apakah aku telah bertemu dengan mereka sebelumnya? Kemudian, Allah memberitahuku bahwa ini semua adalah karena engkau menyebarkan semua mimpi dasarmu sehingga mereka mengenalimu. Mereka adalah orang-orang yang mengagumkan, sangat ramah dan baik hati. Mereka bertanya kepadaku, "Qasim, menuju kemanakah engkau?" Ketika mereka mengetahui bahwa aku mengarah ke jalan negeri damai, mereka mulai mengikutiku dan berjalan lebih cepat. Kemudian Allah memberi kami mobil-mobil dan kami bergerak lebih cepat lagi. Pada satu titik, laki-laki itu mengumpulkan lebih banyak orang lagi, dan kemudian seluruh dunia melihat usaha kami. Aku sangat berharap bahwa salah satu dari kalian mungkin adalah orang tersebut. Saat ini Allah telah mengumpulkan beberapa jiwa-jiwa kami dalam persatuan. Mereka adalah orang-orang yang mengagumkan karena mereka tulus ikhlas kepada Allah. Mereka bertakwa kepada Allah dan takut akan ketidakjujuran. Mereka adalah orang-orang yang merindukan perdamaian, persatuan, belas kasih, kemudahan dan rahmat Allah. Kami semua berasal dari seluruh dunia dan kami menyayangi satu sama lain seperti keluarga karena hal ini akan menggembirakan Allah. Kami terus-menerus berdoa untuk kalian kawan-kawan dan doa khusus untuk satu sama lain, dan kami tidak pernah meminta kepada Allah untuk diri kami sendiri. Ketika salah satu dari kami mengalami bencana, kami membantu satu sama lain. Kami tidak pernah menghadapi masalah-masalah sendirian. Kami telah melewati banyak kesulitan dan cobaan bersama-sama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak tahan melihat Nabi Muhammad SAW di dalam kepedihan, di dalam mimpi-mimpi Qasim. Mereka hanya ingin dunia berada dalam kedamaian tanpa adanya peperangan. Mereka bahkan memiliki mimpi-mimpi mengagumkan dari Allah yang sejajar dengan mimpi-mimpi Qasim. Hasil takwil oleh Ibnu Sirin berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bagian pertama, takwil mendalam. Perjalanan menuju era kedamaian. Pertama, Qasim berjalan menuju era kedamaian. Makna ini bersifat syar'i dan ruhani. Perjalanan melambangkan jalan takdir yang digariskan Allah. Era kedamaian adalah simbol zaman mahdawi di mana bumi dipenuhi keadilan setelah dikuasai oleh kezaliman, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Akan datang pada umatku Al-Mahdi, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 4282, Musnad Ahmad. Dalam tafsir Ibnu Sirin, berjalan ke suatu arah dalam mimpi menandakan ketekunan dalam mengerjakan amanah. Apalagi bila tujuannya adalah kedamaian, maka itu menunjukkan jalan kenabian yang diwarisi para wali akhir zaman. Kedua, seseorang mengambil jalan dakwah yang berbeda. Dia tidak memaksanya, hanya memberi isyarat. Ini adalah cermin akhlak mahdawi yang sejati, yakni tidak memaksa orang lain mengikuti jalannya, tetapi dengan isyarat ruhani dan hikmah, dia mengarahkan kembali agar niat dan langkah tetap sejalan dalam visi ilahi. Makna dalam. Orang yang berbeda jalan dakwahnya melambangkan beragamnya metode perjuangan ilahi, namun tetap bisa bersatu dalam tujuan, membangkitkan Islam dan menyongsong rahmat Allah. Dan setiap umat ada arah kiblat yang ia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Isyarat ini mirip dengan cara Nabi Khidir memberi pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam, tanpa banyak kata, tapi penuh makna. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65-82. Ketiga, kenalnya mereka kepada Qasim. Mereka mengenaliku karena aku menyebarkan mimpi-mimpi dasarku. Ini adalah rahasia agung dakwah akhir zaman, yakni dakwah bil mubasyirat, atau penyingkapan kebenaran melalui mimpi-mimpi yang diilhamkan oleh Allah. Dan kami wahyukan kepada ibumu melalui mimpi. Quran Surat Thaha ayat 38. Sesungguhnya ruh yang baik saling bertemu dan mengenal di alam mimpi. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Dalam tafsir Ibnu Sirin, dikenali orang-orang dalam mimpi karena sesuatu yang kita lakukan menunjukkan keikhlasan dan amal yang ikhlas lillah, yang memancar ke dunia batin orang-orang saleh. Bagian kedua, penafsiran terhadap golongan pengikut Mahdawi. Keempat, mereka yang ikhlas dan mengikuti Qasim. Ciri mereka: tulus, takut berbuat zalim, mencintai perdamaian, tidak meminta apapun untuk diri sendiri, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi diri sendiri, menangis jika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, punya mimpi sejajar dengan mimpi Qasim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dalam tafsir Al-Ahlam, orang-orang ini adalah ahlul jannah yang belum masuk surga, yaitu yang telah Allah pilih di dunia, hidup dalam kesadaran ruhani, dan saling menolong tanpa pamrih. Bagian ketiga, simbol mobil dan percepatan dakwah. Kemudian Allah memberi kami mobil-mobil, dan kami bergerak lebih cepat lagi. Kendaraan dalam mimpi, mobil, kuda, pesawat, menurut Ibnu Sirin melambangkan fasilitas yang Allah berikan untuk mempercepat misi, kemampuan untuk mengatasi rintangan, kepemimpinan dan kedudukan strategis. Dalam konteks Mahdawi, mobil itu melambangkan dukungan ilahiyah dalam bentuk teknologi, media, jaringan sosial, bahkan ruh-ruh para mujahid dari langit. Dan kami beri mereka kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath ayat 1. Bagian keempat, persatuan seluruh dunia menjadi nyata. Seluruh dunia melihat usaha kami. Kami saling menyayangi seperti keluarga. Ini adalah nubuwah bahwa perjuangan ruhani Muhammad Qasim dan para pengikutnya akan menjadi gerakan global, menyatukan jiwa-jiwa yang terpanggil dari berbagai negeri, tanpa paksaan, tanpa kedudukan duniawi, hanya karena cinta dan kerinduan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Mereka mencintai orang-orang beriman yang datang setelah mereka, dan tidak menaruh iri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Bagian kelima, peneguhan peran Qasim sebagai Al-Mahdi. Seluruh narasi mimpi ini menunjukkan sifat Mahdawi yang sejati, lembut, penuh hikmah, bersatu bukan memecah belah, tidak menuntut pengakuan pribadi. Allah menyebarkan mimpi-mimpi Qasim bukan untuk sekadar diketahui, tapi untuk membangunkan ruh-ruh yang telah ditakdirkan untuk bersatu di jalan Mahdi. Mereka yang datang dari arah berbeda tapi kembali bergabung adalah simbol bahwa akan ada ulama, dai, aktivis, bahkan pemimpin yang awalnya belum memahami dakwah Qasim, namun kelak akan kembali dan berpadu dalam kebenaran karena ilham ruhani yang Allah beri melalui mimpi. Penutup, seruan ruhani bagi pembaca. Jika engkau membaca ini dan hatimu bergetar, barangkali engkaulah orang yang kembali ke jalan yang sama. Barangkali engkaulah yang dikumpulkan Allah bersama Qasim. Barangkali engkau adalah tentara ruhani Mahdi yang kelak akan menolong umat dari fitnah terbesar akhir zaman. Dan tidaklah engkau, Muhammad, melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.